Hidup memang sebuah pilihan. Oleh karena itu, saya memilih untuk hidup di desa. Masyarakatnya yang ramah dan udara yang tidak terkontaminasi oleh polusi dan asap pabrik, membuat saya semakin betah. Kemarin saat saya membeli gorengan, saya bertemu bapak-bapak, dan saya pun berbincang di sana. Ia bercerita tentang masa kecilnya dulu saat dia masih duduk di bangku sekolah. Ya seperti kebanyakan kisah bapak-bapak, dia juga bercerita tentang perjuangannya dahulu untuk berangkat ke sekolah, di mana ia harus mendaki gunung, menyeberangi lautan, dan harus berjalan kaki puluhan kilo untuk bisa sampai ke sekolahnya. Mendengar cerita itu, saya jadi teringat sebuah film yang menceritakan kisah serupa. Seorang pemuda cerdas harus menempuh perjalanan selama 2 jam untuk sampai ke sekolahnya. Karena tidak adanya sarana transportasi, ia harus berjalan kaki melewati rel kereta api dan 3 terowongan. Perjalanan tersebut memang sangat berbahaya, karena mereka harus menghindari kereta yang melintas. Bahkan, tak sedikit warga yang kehilangan nyawa akibat situasi ini. Dan inilah ceritanya. Film dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Jong Kyung, seorang jenius dalam bidang matematika. Hari itu, Jong Kyung pergi ke sekolah untuk mengambil rapor, ditemani oleh kakaknya, Ria. Setelah mendapatkan rapor, di dalam kereta pulang, Ria dengan bangga memamerkan prestasi adiknya yang berhasil meraih juara 1 di bidang matematika kepada para penumpang yang juga merupakan tetangga mereka. Namun, perjalanan pulang mereka tidak mudah. Karena tidak ada stasiun di desa tempat tinggal mereka, kereta tidak bisa berhenti di sana. Mereka harus turun dan berjalan kaki melewati sebuah terowongan. Saat baru keluar dari terowongan, tiba-tiba terdengar suara kereta yang mendekat. Jung, Ria, dan para pejalan kaki lainnya segera berlari ke tepi rel yang berada di atas sungai untuk menghindari tabrakan. 6 tahun kemudian, Jung sudah beranjak dewasa dan kini duduk di bangku SMA. Terlihat dia sedang menulis surat di kamarnya yang ditujukan kepada presiden. Ini sudah menjadi surat ke-54 yang ia kirimkan, meminta agar pemerintah membangun sebuah stasiun di desa tempat tinggalnya. Permintaan ini bukan hanya untuk mempermudah hidupnya, tetapi juga demi keselamatan warga desa. Pagi itu, Jung sudah siap berangkat ke sekolah. Hari itu adalah hari pertama masuk sekolah, dan Ria sekali lagi mengantarnya. Mereka harus berjalan melewati 3 terowongan dan 3 jembatan, untuk sampai ke stasiun terdekat. Ketika sampai di stasiun, mereka menaiki kereta yang ternyata dikemudikan oleh ayah mereka, Dayuan, yang bekerja sebagai masinis dan jarang pulang ke rumah karena tuntutan pekerjaannya. Sampai di stasiun tujuan, Jung dan Ria masih harus mengendarai sepeda, dengan Jung yang membonceng kakaknya. Perjalanan mereka memakan waktu hampir 2 jam. Itulah sebabnya Jung berharap agar desa mereka memiliki stasiun sendiri. Sesampainya di sekolah, Jung terlambat untuk upacara bendera. Ia buru-buru memarkir sepedanya sembarangan dan langsung bergabung dengan barisan siswa. Teman sekelasnya, Rahi, memperhatikan tingkah Jung dan menganggapnya aneh. Setelah upacara selesai, Jung berfoto bersama Ria. Fotografer meminta Jung untuk meletakkan buket bunga di depannya. Tetapi ia menolak, ingin bunga itu berada di antara dirinya dan kakaknya. Di kantor perkereta apian, Kepala Cabang Kereta Api bersama Taeyeon dan penduduk desa sedang membahas kemungkinan pembangunan stasiun di desa mereka. Namun, Kepala Cabang meragukan proyek tersebut, mengingat stasiun Sangcheong yang ada di dekat desa hampir ditutup karena kurangnya penumpang. Taeyeon, yang juga seorang masinis, tidak bisa berbuat banyak. Warga desa pun kecewa dengan tanggapan Kepala Cabang. Meski Kepala Cabang berjanji akan mempertimbangkan pembangunan stasiun jika warga desa bersedia meramaikan kembali stasiun Sangcheong terlebih dahulu.
Penduduk desa kemudian bergantian pergi ke kota hanya untuk meramaikan stasiun Sangcheong, agar stasiun itu tidak ditutup. 거기에 동생 아이라? 니 맞지? Namun, di sekolah, Jung kembali terlambat, dan kali ini di hari ujian. Meskipun begitu, Jung dengan tenang mengerjakan soal-soalnya. Guru yang mengawasi tampaknya sadar bahwa Jung Kyung adalah anak yang jenius. Ketika waktu ujian hampir habis, Rahi, yang bertugas mengumpulkan lembar jawaban, menyadari bahwa Jung Kyung mengisi jawaban di tempat yang salah. Beruntung, ia memberitahu Jung Kyung, dan dengan cepat, Jung Kyung memperbaiki kesalahannya. Rahi kemudian bercerita kepada temannya tentang Jung Kyung. Menurutnya, Jung Kyung adalah cowok yang aneh tetapi jenius. Ia mengamati bahwa Jung Kyung melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Sejak hari itu, Lahir terus mengikuti Jung karena ia ingin mengenal Jung lebih dekat. Sepulang dari sekolah, Rahi melihat Jung memasukkan surat ke dalam kotak pos. Rahi menduga, jangan-jangan sebenarnya Jung sudah punya pacar dan sedang mengirimkan surat kepada pacarnya. Karena dibutakan oleh rasa penasaran, Rahi dengan sembrono membuka tas Jung dan membaca surat yang ada di dalamnya. Akhirnya, Rahi tahu tentang isi surat tersebut yang ternyata merupakan surat untuk presiden. Seperti yang disebutkan di awal film tadi. Jung, yang baru saja kembali dari kantor kepala sekolah, langsung merebut surat itu dari tangan Rahi. Ketika Jung pulang dari sekolah, ia melihat ayahnya di rumah, dan mereka makan malam bersama sambil minum susu. Pagi harinya, Jung yang mengendarai sepeda berpapasan dengan Rahi di jalan. Rahi meminta maaf karena telah lancang membuka tas Jung dan membaca suratnya. Rahi juga menawarkan untuk mengajarkan Jung menulis surat menggunakan bahasa yang sopan, berkelas, dan tidak terkesan berasal dari pedesaan, agar suratnya diterima presiden. Rahi tahu cara menulis surat resmi karena ayahnya adalah anggota dewan di kota itu. Jung menerima tawaran Rahi untuk membantunya menulis surat yang benar. Dari situ, mereka semakin dekat. Bahkan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, bermain, dan berkreasi bersama. Singkat cerita, surat yang mereka susun selama beberapa hari akhirnya selesai dan telah dikirimkan kepada presiden. Setelah itu, Rahi mengajak Jung untuk jalan-jalan, tetapi Jung menolaknya karena ia harus pulang. Untuk memastikan penduduk kampungnya bisa selamat melewati terowongan dan jembatan rel kereta api, Rahi memberi ide kepada Jung bahwa ia bisa membuat sinyal sebagai penanda jika ada kereta api yang akan melintas, supaya memudahkan para warga kampung dan tidak bergantung kepada pengawasan Jung lagi. Singkat cerita, Jung berhasil membuat sinyal penanda kereta api untuk penduduk kampungnya agar terhindar dari kecelakaan. Sinyal penanda yang dibuat Jung memanfaatkan getaran pada rel. Jika ada kereta api yang hendak melintas dan getaran terjadi pada rel, alat sinyal penanda akan aktif secara otomatis. Jun Kim kemudian mulai memperkenalkan alat ciptaannya dan menjelaskan cara kerjanya kepada para penduduk kampung. Di sebuah perpustakaan, Jung dan Rahi terlihat sedang menghabiskan waktu bersama, membaca buku dan ngobrol santai. Jung curhat mengenai cita-citanya yang ingin menjadi seorang astronot karena sejak kecil ia sangat menyukai konstelasi bintang-bintang di angkasa. Rahi memberikan beberapa buku kepada Jung untuk dibawa pulang dan dibaca, karena menurut Rahi, buku-buku itu cocok dengan minat Jun Kim. Sot di Rama, Jung terlihat sedang membaca beberapa buku yang diberikan Rahi. Tiba-tiba, Ria datang dan langsung berusaha merebut buku yang sedang dibaca oleh Jung. Setelah melihat judul buku tersebut, Ria menyadari bahwa ternyata kini adiknya sedang dekat dengan seorang gadis.
Saat itu, PDKT antara Jun dan Rahi pun berjalan semakin lancar. Hingga ada suatu momen di mana Jung dan Rahi hampir berciuman saat menonton film dewasa di rumah Rahi. Keesokan harinya, Jung dipanggil oleh kepala sekolah untuk datang ke ruangannya. Ternyata di sana juga ada ayah Rahi, Santok. Jung langsung meminta maaf karena ia mengira ayah Rahi mengetahui bahwa ia hampir berciuman dengan Lahir dan melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Namun, di luar dugaan, ternyata ayah Rahi menawarkan Jung untuk pindah ke Seoul dan bersekolah di sekolah unggulan di sana menemani Rahi. 아빠 미안. Saat di Rama, Jung Kyung bimbang dengan tawaran ayah. Ria menyuruhnya untuk menerima tawaran tersebut, tapi Jung sepertinya tidak ingin berangkat. 이런 게 쉽게 오는 줄 알아. Keesokan harinya, Jung pergi ke stasiun untuk menemui ayahnya dan membicarakan tentang pendidikan yang ditawarkan oleh ayah Rahi. Namun Taeyeon, ayah Jung, tidak menggubris perkataan Jung karena ia ada panggilan mendadak dan harus segera pergi. 낮에 얘기하자. Saat pulang, menyusuri terowongan rel kereta api, betapa terkejutnya Jung melihat sinyal penanda yang ia buat rusak. Ia segera berlari menelusuri rel kereta api tersebut. Dan benar saja, baru saja terjadi kecelakaan karena sinyal penanda yang error memberikan aba-aba yang salah. Beberapa warga meninggal dalam kecelakaan tersebut, dan ada yang terlempar jatuh dari jembatan rel kereta api. Jung merasa panik dan sangat sedih. Sehingga ia flashback ke kejadian saat ia pulang bersama Ria setelah mengambil rapor dulu. Saat itu, mereka berhasil menepi. Tapi tak sengaja trofi Jung Kyung terjatuh dan diselamatkan oleh Ria. Namun, naas, Ria terpeleset dan ikut terjatuh ke sungai di bawah rel tersebut. Karena kejadian itu, Ria dinyatakan hilang dan tidak ditemukan sampai saat ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa yang berbicara dan menemani Jung Kyung dewasa di adegan-adegan awal tadi? Jawabannya adalah jiwa Ria yang berada dalam halusinasi. Jung Kyung, jiwa Ria yang sangat menyayangi adiknya, ingin selalu menemani sang adik hingga ia meninggalkan rumah untuk meraih cita-citanya. Jadi nanti, saat Jung Kyung telah pergi dari rumah, barulah jiwa Ria akan pergi dengan tenang karena tugasnya telah selesai. Namun, Jung Kyung yang masih merasa bersalah atas kematian Ria tidak ingin kehilangan kakaknya lagi. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Walaupun sang ayah berkali-kali membujuknya untuk pindah karena tinggal di sana tidak aman. Setiap hari, mereka harus menantang maut, menyusuri jembatan dan terowongan rel kereta api. Kematian sang kakak juga merupakan salah satu alasan Jung ingin membangun stasiun di kampung tersebut, agar kejadian yang menimpa kakaknya tidak terulang lagi pada orang lain. Akhirnya, Jung Kyung tetap memutuskan untuk tinggal di kampung itu. Rasa bersalahnya atas alat sinyal penanda yang ia buat dan telah memakan korban semakin membuat Jung Kyung bersemangat memperjuangkan pembangunan stasiun di sana. Cerita berpindah pada para penduduk kampung yang sedang mengobrol. Jung Kyung dan ayahnya juga hadir di sana. Taeyeon memberitahu Jung Kyung bahwa suratnya mendapat respon dari Presiden. Sesuai harapan, Presiden mengizinkan pembangunan stasiun di kampung Jung Kyung, namun tidak ada anggaran dari pemerintah sama sekali. Mendengar hal itu, para penduduk pesimis, tetapi Jung Kyung tetap bertekad dan meminta penduduk untuk bekerja sama membangun stasiun impian mereka. 그냥 우리가 지부시다. Pada awalnya, Jung Kyung diremehkan, tapi ia tetap bersemangat dan menunjukkan keseriusannya. Jung Kyung terlihat bekerja sendiri untuk meratakan tanah. Namun lambat laun, para penduduk kampung mulai berdatangan, bergotong royong membantu Jung. Singkat cerita, stasiun tersebut akhirnya selesai dibangun dan diberi nama Stasiun Yangwon. Jun Young,
yang menjadi inisiator pembangunan stasiun, mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh media lokal di sana untuk menceritakan motivasi, proses, dan pengalamannya membangun stasiun Yongwon. 만들고 있다고 노력 진짜 많이 한다고 교장 선생님께서 Singkat cerita, ketika kembali ke sekolah, Jung mendapat ujian selingan untuk meraih beasiswa di Amerika Serikat, tepatnya di Badan Antariksa NASA. Ia diberi kartu ujian oleh salah satu gurunya yang mengerti tentang kejeniusan Jung. 야, 아마도 대한민국에서 내놓으라는 수학, 과학, 그리고 고등학생에서 대학생 Tibalah hari peresmian stasiun Yongwon. Para penduduk telah bersiap untuk menunggu kereta perdana yang berhenti di stasiun mereka. Namun, senyum mereka mulai pudar saat kereta api yang dikemudikan Taeyeon malah terus melaju dan tidak berhenti di sana. Mengapa demikian? Taeyeon hanya mengikuti komando dari atasannya. Sementara di sisi lain, Jung merasa kecewa karena stasiunnya gagal beroperasi dengan baik. Di kantor perkeretaapian, Taeyeon merasa marah karena tidak terima berita tentang anaknya disebarluaskan di media. Dari berita itu, Taeyeon mengetahui alasan terkuat Jung membangun stasiun adalah untuk membuat ayahnya bangga dan tidak meninggalkannya lagi. Selama ini, Jung dianggap pembawa sial dan dituduh sebagai penyebab kematian ibu dan kakaknya. 오해가 있으신 것 같은데. 오해는 왜 오해래요? 그 중경학생 때문에 어머니가 돌아가시고 누나 Sementara itu, Guru Jung datang menemui Taeyeon untuk memberitahu bahwa putranya akan berangkat ke Seoul keesokan paginya, karena ujian beasiswanya akan dilaksanakan di sana. 인데요. 아버님께서 허락해 주시면 제가 직접 데리고 서울로 가겠습니다. 여사친이죠. Kini, Taeyeon yang menyadari kesalahannya selama ini, mencoba untuk membahagiakan putranya. Malam itu, saat bertugas, Taeyeon sengaja memberhentikan keretanya di stasiun Yongwon selama 10 menit, hanya untuk menjemput Jung yang akan mengikuti ujian beasiswa ke Amerika Serikat. Awalnya, Jun Hyung sudah putus asa, tetapi semangatnya kembali bangkit setelah melihat ayahnya rela menjemputnya dan melanggar aturan dengan menghentikan kereta di stasiun itu. Selain itu, Jung juga mendapat dukungan penuh dari kakaknya. Akhirnya, Jun Hyung dan ayahnya melesat menuju stasiun pemberangkatannya. Sesampainya di stasiun tujuan, sang guru sudah menunggu dan bermaksud mengantarkan Jung ke tempat ujian menggunakan mobil. Namun, Taeyeon meminta agar ia sendiri yang mengemudikan mobilnya sebagai upaya terakhir untuk membahagiakan putranya. 뭐를 언제 가봐. 이거. 아 자책이라고. 얼마야 그 진작 얘기지 진짜 얘기. Setelah perjalanan panjang dan berbagai rintangan yang mereka hadapi, Jung berhasil sampai ke tempat ujian walaupun sedikit terlambat. Singkat cerita, beberapa hari setelah ujian dilaksanakan, tukang pos datang ke rumah dan memberikan surat hasil ujian. Jung, yang baru pulang dari sekolah, melihat surat itu di atas mejanya dan langsung membukanya. Hasilnya, Jung lolos. Malam harinya, mereka mengobrol dan curhat Taeyeon. Taeyeon membuka pembicaraan dan meminta maaf kepada Jun Hyung karena tidak berterus terang selama ini. Taeyeon menceritakan bahwa bukan Jung yang patut disalahkan, melainkan dirinya sendiri. Ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jika saja dulu ia pulang kerja tepat waktu, mungkin ia tidak akan kehilangan istrinya yang saat itu tengah berjuang melahirkan Jung seorang diri. Taeyeon juga menceritakan tentang kematian kakak Jung, Ria, yang tewas karena jatuh ke sungai. Dan kebetulan kereta yang melintas saat itu adalah kereta yang dikemudikannya. 지금 무슨 소리로? 열차 피하다 그랬단다. 37억. Mendengar semua penuturan sang ayah, Jung dan Ria menangis. Jung telah memaafkan ayahnya dan berharap agar sang ayah tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. 꼭 해주고 싶어. 나 이제
Film diakhiri dengan foto bersama di depan stasiun Yongwon. Terlihat Taeyeon dengan seragam lengkapnya. Dan Jung yang gagah mengenakan jas, ditemani seluruh penduduk kampung. Setelah itu, kereta berangkat dengan dikemudikan oleh Taeyong. Jung duduk bersebelahan dengan Ria, yang sangat senang karena adik kesayangannya kini akan pergi mengejar cita-citanya. Artinya, tugas Ria sebagai kakak telah selesai. Ria pun pergi dengan tenang, meninggalkan Jung Hyung sendirian di gerbong kereta. Film ini belum selesai. Ada adegan penutup. Saat sampai di bandara, Rae datang untuk mengucapkan salam perpisahan dan berharap agar Jung Hyung menjaga dirinya baik-baik serta tidak pernah melupakannya. Keduanya berciuman. Dan film pun tamat. Semua dari kita mempunyai mimpi, namun ada sebagian dari kita harus merelakan mimpinya, bukan karena ia tidak mau untuk mengejar mimpinya. Namun, ada alasan tertentu yang membuat mereka harus merelakan mimpi itu. Satu hal yang bisa saya sampaikan, tetap semangat menjalani hidup, walaupun masalah beriringan menerpa kamu, tetap menerjangnya. Sekian dari saya, tapi sebelumnya klik tombol like dan subscribe, agar saya lebih semangat untuk membuat cerita yang lainnya. Kami dari tim Bahas Film mohon pamit. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun.